Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Saudara pendengar pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada hari ini bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berta'abbud atau beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah dan jangan sekali-kali kita kufur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkiskan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana pada bulan ini adalah bulan Maulid. InsyaAllah kita semua termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita semua nanti dipanggil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya adalah innamal mu'minuna allazi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, allazina iza zukirallah, jika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dia menambahkan di dalam hatinya, menambahkan keimanan di dalam hatinya, menambahkan ayat-ayat Allah di dalam hatinya, niscaya hatinya semakin bertambah dalam keadaan iman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya adalah fa akhbirni, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong beritakan, tolong ceritakanlah kepada aku. Aku itu siapa? Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang pengen bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tersebut adalah mereka lelaki yang berjubah putih dan nampak di dalam dia itu untuk bertemu dengan Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan si laki-laki tersebut. Apa jawabannya oleh Rasulullah kepada dia? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Apa yang engkau khabarkan daripada iman? Bahawa sesungguhnya iman itu adalah antu'minu billah, bahawa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wa malaikah, hakikat daripada iman itu adalah iman daripada malaikat. Wa kutubihi, mereka beriman, menjelaskan di dalam hatinya bahawa dia mempunyai kitab, iaitu kitab suci Al-Quran. Wa rusulihi, dan mereka mempunyai yang namanya Rasul, adalah pembimbing mereka. Wal yaumil akhir, mereka jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Yang manakala di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri akan dunia ini, maka semuanya akan sirna. Di sini jelaskan yang selanjutnya, wa tu'minu biqadri wasarhi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada takdir baik dan ada takdir buruk.
Pemirsa TPLI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan adalah salah satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakinkan nanti waktu akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa inilah yang harus kita bawa, inilah yang harus kita pegang di dalam hati kita, yaitu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita rawat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepada kita. Itulah maksud daripada kajian tersebut. Di sini dijelaskan orang yang beriman kepada Allah, wa iza tuliyat alaihim, mereka itu bertambah keimanannya, bukan berkurang. Makanya dijelaskan di sini, memahami bahwa iman bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Mengapa dikatakan demikian? Al-iman tangkus wa tazwid. Iman itu pasti ada gejolak, gelombang. Yang mana hati manusia itu berpengaruh daripada kelalaian dunia. Yang mana hati manusia itu berpengaruh daripada nafsu yang ada di dalam dirinya. Makanya nafsu itu bisa kita kendalikan dengan apa? Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Dengan kita kuatkan iman kita menghadapi kehidupan di akhir zaman ini. Pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merawat iman kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu merawat iman dengan membaca Al-Quran. Pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu pegangan yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang mana Al-Quran ini adalah salah satu kitab suci umat Islam yang Allah kumpulkan kita nanti. Waktu kapan? Pada waktu nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah kiamat ini. Makanya Al-Quran ini adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mananya Al-Quran ini adalah salah satu petunjuk bagi manusia, yang mana manusia ini akan selamat jika apa? Jika dia dihiasi di kehidupannya itu dengan membaca Al-Quran. Adakah kita yang hari ini dengan sibuk dunia kita memikirkan Al-Quran? Adakah kita hari ini yang kita melakukan tersebut kita diselingi dengan membaca Al-Quran? Itulah niat di dalam hati kita jika kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita merawat iman tersebut agar Allah sayang kepada kita atau agar Allah ridho kepada kita, yaitu menjaga salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, aqimis shalah wa itaiz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, karena solat itu yang akan membentengi kita. Hari ini kita melihat banyak sekali orang melalaikan solat. Sehingga solat Jumat itu nak tahu lagi. Lewat aja pekerjaan tersebut. Dengan lewat apa? Dengan dia diisi dengan kegiatan dunia. Apakah arti daripada kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang besok kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita melalaikan akan kewajiban kita? Artinya apa? Solat ini penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solatmu itu bisa mencegah kita semua itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya banyak sekali kasus kejahatan yang ada di dunia ini itu membuktikan bahawa mereka itu tidak melaksanakan dan tidak mendirikan solat. Mengapa dikatakan demikian? Sekarang banyak sekali orang-orang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap kali dijelaskan oleh khatib, dijelaskan oleh ustaz bahawa inilah ketentuan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prioritas kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 5 menit kita melaksanakan solat itu tak jauh kita beribadah kepada Allah. Allah kasih pahala kepada kita semua. Apalagi kita urusan dunia, luar biasa, Masya Allah. Makanya pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, solat itu adalah salah satu hubungan kita
berkomunikasi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya kita merawat iman kita? Yaitu memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir ini adalah salah satu ketika kita menyebutkan nama Allah dengan hal-hal yang kebaikan. Kalimat zikir itu bukan kalimat yang kita lakukan pada waktu kita sesudah kita melaksanakan solat fardu. Akan tetapi berzikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini kita simple saja, yaitu adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Uzukurullah zikran katsira. Ingatlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyak ingatan. Yang hari ini kenyataan di generasi muda kita melihat banyak sekali orang yang tidak mengingat Allah, tapi mengingat apa? Pasangannya. Mengingat apa? Yaitu adalah pasangan dia di antara masing-masing. Padahal luar biasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita konteskan di dalam kehidupan dunia, bahwa setiap yang kita baca, setiap yang kita ucapkan itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dikasih pahala? Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir adalah salah satu keyakinan di dalam hati kita untuk bertemu dengan Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub, yang artinya ala bizikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tentram. Hati kita yang hari ini gelisah, gundah, galau, ya, bahasa mudanya orang galau ketika dia kehilangan sesuatu, ketika dia hilang tanpa arah, ketika dia kehilangan akan keluarganya, kehilangan yang lain, maka solusinya apa? Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan iman, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yaitu adalah menjaga hati daripada penyakit hati. Pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini bergejolak sekali terhadap nafsu dunia. Makanya ulama kita menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita semua bahwa hati ini bisa berbolak-balik. Makanya ada dikatakan, ya muqallibal qulubana, wahai yang membolakkan hati manusia, Allah Subhanahu Wa Taala, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ke dalam ketaatanmu, ke dalam keimananmu. Makanya hati ini ada obatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, obatnya apa? Iman yang ada di dalam diri kita. Kita perkuat iman, maka Allah akan menjaga hati kita. Makanya kita berkisah daripada pelajaran yang lalu, ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji apa? Diuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji apa? Yaitu dengan diuji kehilangan akan keluarganya. Pada waktu itu dijadikan namanya tahun sedih atau tahun kesedihan. Dalam bahasa Arab itu apa yang dijelaskan? Yaitu amul huzni, akan tahun kesedihan. Makanya bagaimana cara menghilangkan penyakit hati ini daripada sifat-sifat yang tercela? Contohnya sifat sombong, sifat ria, sifat angkuh, dengki kepada orang lain. Maka perbaikilah daripada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan seperti solat, membaca Al-Quran yang telah kami sampaikan sebelum tadi. Kalau kita sehari itu minimal kita membaca Al-Quran itu bisalah kita satu baris boleh. Tapi jangan kita lupa ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Kalau Al-Quran itu bukan Allah buat pada waktu bulan Ramadan aja, akan tetapi Al-Quran tersebut Allah buat ketika di setiap kehidupan kita, di setiap waktu. Maka jangan kita tinggalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. Makanya khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia itu adalah pada waktu mereka itu bermanfaat bagi orang lain. Yang hari ini kita bisa enggak kita tinggalkan di dunia ini? Ketika kita dipanggil oleh Allah, bisa enggak kita tinggalkan dunia ini dengan tinggal yang baik, dengan peninggalan yang baik kepada manusia? Maka itulah ketentuan ketika kita menjaga hati kita daripada penyakit hati,
maka insya Allah kita semua nanti akan berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah salah satu syarat masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surganya itu 8 tingkatan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu 7 tingkatan. Kenapa dilakukan atau dibikin atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu 8 tingkatan? La ayah, bukti liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mereka itu tidak tahu surga neraka itu dibayangkan seperti apa. Mereka itu atas kepercayaan mereka sendiri. Tapi la ayatin liqaumi yu'minun, diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ketika dia membenarkan di hatinya, dalam bahasa lain dijelaskan tasdik bil qalbi, meyakinkan di dalam hatinya, maka setiap di hati ini dialirkan salah satu dengan fungsi kebaikan. Kita menuntut ilmu, kita keluar, kita berhubungan kepada orang, maka kita bersihkan hati kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Dengan apa? Dengan kita tetapkan di dalam hati kita bahwa Allah itu bersama kita. Hati yang bersih, maka kita akan selalu dibersihkan di dalam kehidupan kita, maka kita selalu akan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana cara merawat iman tersebut? Yaitu memilih lingkungan baik. Lingkungan baik tersebut adalah salah satu yang mendorong kita melakukan kebaikan. Makanya ada yang dikisahkan atau ada yang dikatakan oleh orang, lingkungan toksik itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Makanya kalau kita sekolah, kalau kita bekerja, carilah kawan yang mengingatkan kita ke dalam jalan kebaikan. Jangan cari kawan yang mengingatkan kita daripada kemungkaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena lingkungan itu yang mempengaruhi kita, yang akan membuat kita nanti sudah dewasa, sudah tua, menjadi orang yang baik. Makanya lingkungan sekarang ini sangat berpengaruh. Apalagi kita sekarang, pendengar TVRI yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah duduk di usia atau tepat di usia di akhir zaman, yang mana akhir zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali adu domba, banyak sekali semuanya itu. Maka carilah pada kita lingkungan yang baik. Kalau misalkan mereka menghampiri kita, maka jangan kita ladenin dia. Kenapa? Karena ini adalah prioritas kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa lagi? Yaitu menjemput ridha Allah melalui amal yang ikhlas. Sekian banyak yang kami sampaikan tadi, sekian banyak yang kami jelaskan, bahwa di antara yang dihitung dari 1 sampai 6 tadi, yaitu adalah inilah isi atau inilah ketentuan daripada bagaimana cara kita merawat iman ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjemput ridha Allah melalui amal yang ikhlas. Nabi SAW mengatakan bahwa ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman daripada hari kiamat, beriman daripada takdir baik dan takdir buruk, maka semua itu yang kita imani akan terjadi nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu disinilah Allah kasih bonus kepada kita. Apa yang Allah kasih bonus? Yaitu adalah menjemput ridha Allah melalui amal yang ikhlas. Apa bonusnya itu? Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Orang yang ikhlas dalam agama ini, orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan dia di dunia. Orang yang membenci agama ini, orang yang berselisih tentang agama ini, maka Allah akan mengasih ganjaran kepada mereka. Makanya di dunia ini Allah kasih kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk beramal. Dengan beramal itu, bagaimana caranya kita menghadapi kesulitan yang ada di dunia ini? Udah jelas.
di Quran surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jika kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kesulitan pun pasti ada kemudahan. Allah jelaskan 2 kali mengapa. Di dunia ini hanyalah sementara. Akhirat selama-lamanya. Tak pantas kita di dunia ini kita naikkan kekuatan kita untuk apa? Untuk menindas orang lain. Apa gunanya kita hidup di dunia ini kita untuk tujuannya menindas orang lain? Apalagi kita jadi pemimpin. Bagaimana caranya kita menjadi pemimpin tersebut? Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah meyakinkan di dalam diri kita, hakikat iman di dalam diri kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Yang mana surga itu yang Allah jelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang mana surga itu Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di bawah surga itu tahtihal anhar, akan sebuah sungai. Yang mana sungai itu tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Yang hari ini kita melihat sungai itu pasti banyak bau jigongnya, bau joroknya itu, bau busuk. Tapi kalau di surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu dengan seahsan-ahsanun kamilan, sebaik-baik bagus bentuk yang tidak bisa laisa tafaqqal bil insan, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Pikiran manusia ada ketentuannya, bayangannya bagaimana. Tapi dalam kekuatan Allah, dalam kekuasaan Allah, maka itulah surga yang akan dibalas, yang akan ditempatkan kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar TVRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ridwanan minallahi akbar, yang artinya adalah keridhaan Allah akbar, lebih besar. Quran surat At-Taubah ayat 72. Keridhaan Allah itu meliputi sesuatu. Jika kita hari ini kita lakukan semua perbuatan, kita lakukan semua kekuatan kita hanya untuk Allah, dilampiaskan atau disilingi dengan fatawakkal 'alallah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita masuk ke dalam surga. Ridho Allah, jangan lupa ridho bil walidain. Ridho Allah, jangan lupa kita melupakan orang tua kita. Karena apa? Karena ridho orang tua kita itu ada hubungan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang tua kita tidak meridhoi kita, tersakiti oleh kita, akankah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita? Inilah hakikat kunci daripada menjemput ridha Allah. Seandainya orang tua kita hari ini setiap ketemu kita susah melihat kita, tidak senang melihat kita, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita? Ini saya tanya, apakah Allah taala itu meridhoi kita? Tidak. Bukan belum tentu, tapi tidak. Makanya kunci kesuksesan dunia ini, kunci perjalanan mudah hidup dunia ini, jangan lupakan orang tua kita. Kenapa? Banyak sekali orang sekarang ini berceramah, dia menjelaskan ini itu, tapi apa? Dia durhaka terhadap orang tuanya. Dia melawan orang tuanya. Dari sekian awal, mulai dari A sampai Z, dia sudah menguasai keilmuan yang luar biasa, tapi apa? Dia lupa terhadap orang tuanya. Yang orang tuanya bersusah payah, berjuang untuk dia, melahirkan dia. Dan hari ini dia menuntut ilmu, belajar dia, mendapatkan kemewahan, mendapatkan kesempatan. Tapi apa hari ini kaum muslimin rahimallah, yaitu adalah dia lupa terhadap orang tuanya. Makanya itu jelas juga ridha Allah, ridha bil walidain. Menjemput Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas kita tentang keimanan. Menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja dengan amalan kita, tapi menjemput keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sayang kepada kita, bahwa kita yang pertama yaitu adalah luruskan niat dalam setiap amal kita. Kalau kita sudah lurus niat dalam setiap amalan kita,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kita, akan bertemu kita nanti kepada Allah, dan insya Allah kita semua nanti diberkahi oleh Allah dan semuanya kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.